syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin yang insya Allah tema atau pembahasan yaitu mengenai harta. Ini masuknya dalam pembahasan harta, yaitu ketika seorang muslim beliau salah satu anggota ahli waris dari mayit atau orang yang meninggal dalam keadaan kafir, begitu. Atau lebih singkatnya, muslim menerima waris dari kafir. Nah, sebetulnya pembahasan ini bukan untuk membahas tentang bagaimana status muslim dan kafir dalam urusan waris, karena ini sudah disepakati oleh para ulama. Bahkan ini merupakan perkara yang jelas qat'i, bahwa satu di antara mawani'ul irsi itu adalah ikhtilafuddin, Jadi masuk di dalamnya penghalang-penghalang adanya waris itu dikarenakan ikhtilafuddin, artinya berbeda agama. Nah, yang jadi permasalahan ketika dalam satu keluarga, misalnya seorang ayah atau bapak meninggal dunia dalam keadaan kafir, kemudian ada anaknya, salah seorang anaknya yang sudah muslim, gitu. Nah, apakah si anak muslim ini mendapatkan hak waris? Tentu saja tidak. Cuman ternyata gitu, dia itu mendapatkan bagian menurut kebiasaan atau agama mereka, itu. Jadi ketika dia mendapatkan bagian dari peninggalan bapaknya, nah, apakah si muslim itu boleh menerima harta tersebut atau tidak? Begitu, Yang pertama, statusnya dulu. Apakah statusnya itu waris atau bukan kalau diterima? Gitu, Nah, nanti kalau diterima, apa landasannya, kenapa gitu ia menerima? Nah, itu juga harus jelas apa yang menjadi dasar atau dalilnya gitu, sehingga dia menerima harta dari non muslim sekalipun dia itu keluarga dari si mayit, atau putra bahkan dari si mayit. Nah, itu permasalahannya. Nah, sebelum ke arah sana pembahasannya, nah, perlu juga kita memahami ketentuan-ketentuan waris merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala beserta keadilannya. Jadi bagian-bagian yang ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berkaitan dengan hak waris atau bagian-bagian waris, ya, di antaranya lidzakar mislu hadzil unsayain, bahwa untuk laki-laki itu mislu hadzil unsayain, artinya mendapatkan satu dari dua perempuan, ya. Nah, itu ketentuan Allah, ya, bukan pemikiran manusia, juga keadilan Allah. Nah, oleh karena itu keadilan Allah ya tentu saja tidak bisa ditandingi, ya, tidak bisa kita merubahnya, gitu. Misalnya karena zaman gitu ya, sekarang itu laki-laki dan perempuan sama-sama berusaha, ya, atau sama-sama memiliki ya kekuatan untuk memperoleh harta. Nah, tetap saja gitu ya, sekalipun dengan kondisi seperti itu, maka hukum Allah itu tidak bisa dirubah. Keadilan Allah itu tidak bisa digoyahkan. Nah, kemudian keterangan dari Ibnu Katsir ya berkaitan dengan ayat ini, ya. Tilka hududullah. Ya. Maaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Hukum-hukum tersebut atau aturan-aturan tersebut, hududullah artinya merupakan had-had atau ketentuan-ketentuan dari Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha, bahkan dia akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan sesungguhnya itu adalah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillah wa rasulah, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, juga melanggar ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naron khalidan fiha, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya. Walahu azabum muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Jadi berdasarkan ayat ini jelas bahwa hukum waris itu adalah ketentuan Allah, ya. Jadi bukan ketentuan makhluk, tapi ini merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ini keterangan ya dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kita baca saja terjemahnya, ya. Kalau penasaran bisa dilihat aslinya, ya, teks Arabnya. Yakni atau dengan kata lain, bagian-bagian dan ketentuan-ketentuan, ya, yang telah dijadikan oleh Allah untuk para ahli waris sesuai dengan dekatnya hubungan nasab. Jadi yang pokok bahwa ahli waris itu dihubungkan dengan nasab. Lalu mereka dengan si mayit, ya, dan keperluan mereka kepadanya, serta keadilan mereka di saat ditinggalkan. Semua itu merupakan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah
maka janganlah kalian melanggarnya dan menyimpangnya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu artinya bahwa ini bukan khobariyah, ya, bukan berita semata, tapi dengan kata-kata barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ini justru insya'i, ya, artinya merupakan tuntutan atau perintah dari Allah supaya taat, ya, dalam menjalankan hukum-hukum waris, yakni dalam batasan-batasan tersebut dan tidak menambahi atau mengurangi sebagian ahli waris melalui cara tipu muslihat dan sarana penggelapan, melainkan membiarkan mereka menuruti hukum Allah, bagian dan ketetapan yang telah ditentukannya. Jadi tidak boleh, ya, mengurangi atau melebihkan bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya, oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian ayat selanjutnya, nah, dalam sungai-sungai, ya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, ya. Jadi jangan dianggap main-main gitu, ya, berkaitan dengan hak waris itu gitu. Nah, ternyata akibatnya, ya, sampai dia akan, ya, memperoleh siksaan Allah, ya, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Nah, kenapa atau dikatakan demikian? Karena hal tersebut berarti mengubah hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan menentang Allah dalam hukumnya, ya. Jadi kalau merubah ketentuan Allah itu berarti, iya, sudah berani menentang Allah. Sikap seperti itu tiada lain hanyalah timbul dari orang yang merasa tidak puas dengan apa yang telah dibagikan. Nah, ini, ya, jadi salah satu alasan karena memang karakter atau sifat manusia itu kan rakus, ya. Jadi merasa tidak puas dengan apa yang telah dibagikan atau ditetapkan Allah untuknya. Nah, karena itu Allah membalasnya dengan penghinaan dalam siksa yang sangat pedih lagi terus menerus. Nah, ini sebagai penjelasan atau penegasan bahwa hukum waris itu bukan perkara yang dianggap enteng gitu, ya, bukan buatan manusia, tapi ini merupakan hak cipta Allah. Nah, kemudian dalil-dalil tentang muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Nah, ini sudah mafhum, ya. Bahkan kaum muslimin, ya, bisa ya, mereka itu sudah pada tahu, ya, paham bahwa dengan perbedaan agama itu sebagai penghalang waris, ya. Nah, yang menjadi sumbernya ini hadis yang pertama dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima, bahwa tidak mewarisi orang kafir kepada muslim
demikian pula orang muslim tidak mewarisi kepada kafir atau sebaliknya. Di redaksi yang lain, ya, hadis dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatawarasu ahlu millataini syata. Tidak ada waris mewarisi, ya, penganut dua agama yang berbeda, ya. Yaitu maksudnya muslim dengan kafir. Nah, ini kesimpulan atau istinbat, ya, dari kedua hadis itu. Nah, ajma'al muslimun ala annal kafiro la yarisul muslima wa amal muslimu fala yarisul kafiro aidan inda jamahiril ulama. Imam An-Nawawi, ya, dalam ketika mensyarahi hadis yang tadi, yang pertama, para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Begitu juga menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Mereka berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta kafir. Jadi jelas bahwa beda agama itu sebagai penghalang waris. Nah, sekarang permasalahannya begitu, ya. Jadi sudah jelas kalau hukumnya gitu. Nah, permasalahannya bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan barang haram, ya. Jadi jelas kan, ketika seorang muslim dia mendapatkan harta peninggalan dari kafir, itu bukan waris, ya, itu bukan waris. Tapi kalau tidak diterima, nah, apakah ini akan mendatangkan mafsadat atau tidak? Ya. Contoh atau kasus lain seperti bunga bank, ya. Ketika kita menabung di bank, nah itu kan dengan jumlah yang banyak atau hari demi hari, ya, kita akan mendapatkan bunga, ya. Dan ketika kita menarik tabungan itu, otomatis akan ada tambahan bunga. Nah, apakah bunga itu boleh diambil atau tidak? Gitu, ya. Apakah bunga itu boleh diambil atau tidak? Yang pokok bahwa bunga itu hukumnya haram, ya. Bunga itu hukumnya haram, atau apa, dalam istilah hadisnya riba, ya. Riba itu hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau kita ambil, kita makan? Berarti kita memakan harta haram, ya. Nah, kalau pertimbangannya, ya, pertimbangannya misalnya, ya, kalau tidak diambil harta itu, nanti pihak bank yang bergelut dengan riba, ya, maka akan terus maju, ya, berkembang, karena dengan banyaknya keuntungan dari riba tersebut. Nah, dengan pertimbangan itu, daripada, ya, digunakan untuk transaksi atau sistem ribawi, ya tentu saja kita ambil. Cuman ketika kita mengambil untuk apa? Gitu, ya. Untuk apa? Apakah untuk dimakan oleh kita? Jangan, kan? Ya, jangan. Kenapa? Karena sama saja ketika kita memakannya, maka
kita memakan barang haram. Lalu bagaimana kalau kita kasihkan? Kita kasihkan kepada fakir miskin misalnya. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Kita kasihkan untuk pembangunan misalnya sarana umum. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya. Kalau kita kasihkan kepada fakir miskin, tentu itu bukan infak, bukan sedekah. Ya. Bukan infak, bukan sedekah. Kenapa? Karena nanti ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu thayyib. Ya. La yaqbalu illa thayyiban. Kecuali Allah itu akan menerima yang baik-baik pula, yang thayyib pula gitu. Berarti sedekah atau infak itu tidak dibenarkan dari harta yang dihasilkan dengan cara yang haram. Ya. Jadi hartanya halal, karena yang diharamkan itu adalah iktisabnya atau perolehannya. Ya. Banyak kasus-kasus yang lain. Ya, satu diantaranya riba. Ya. Kemudian juga ada temuan, ya, uang temuan, gitu ya. Misalnya kita menemukan harta atau uang sakarung, itu rek dikumahakeun tah. Itu kan bukan hak kita pada hakikatnya. Artinya kita haram untuk memakannya, itu. Harus dikemanakan, ya, atau dibagaimanakan harta ini, itu. Ya, tentu saja kalau dibuang, ya, boleh dikubur. Ngarah aman gitu, dikubur, ya. Kemudian atau dibuang ke laut misalnya. Boleh tidak? Harus melihat sisi lain. Apakah dengan cara itu ada hal yang dilarang atau tidak? Ya. Ada yang dilarang apa? Yaitu tabzir. Ya, tidak boleh kita memubazirkan harta, ya. Sekalipun harta itu bukan milik kita, tetap bahwa harta itu harus dimanfaatkan, ya. Karena memang hakikat dari harta itu adalah manfaat. Ya. Jadi tidak boleh, ya, kita membuangnya, bisa dipulung ku batur, ya. Atau kita menguburnya gitu, ya. Menggunakan atau memanfaatkan harta haram, ya. Ini yang menjadi dasar atau hukum pokok, ya. Sebagaimana hadis yang tadi sudah diungkapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Kecuali Allah akan menerima yang thayyib pula. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Jadi jelas bahwa Allah itu tidak akan memberikan pahala, ya, tidak akan memberikan ganjaran kepada orang yang memberikan harta, tetapi harta itu diperoleh dengan cara haram, ya.
Jadi kalau kita mengasihkan kepada pembangunan masjid ya atau pembangunan pesantren itu bukan kebaikan atau bukan sodako ya, tapi itu apa kalau bukan sodako? Hadiah juga sama kan ya. Ya, ketika kita memberikan hadiah kepada seseorang kan kita akan mendapatkan pahala jika niatnya baik atau ikhlas ya. Nah, ketika harta itu ternyata harta haram atau diperoleh dengan cara haram, lalu kita memberikan kepada lembaga atau kepada apa ya kemaslahatan umat. Nah, apakah itu jadi kebaikan bagi kita atau tidak? Jadi kebaikan atau tidak? Aya pahalaan teu? Teu aya. Atuh kanggo naonnya teu aya mah. Iya. Jadi dari sisi memberikan atau pemberian harta tersebut itu tidak ada pahalanya, tetapi kita ijtihad ya memilih untuk diberikan dimanfaatkan oleh kita oleh muslim untuk kemajuan Islam, maka tentu saja nah itu ada nilai pahala. Jadi ijtihad itu kan ada pahalanya. In asoba falahu ajroni ya. Jika benar ya ijtihad itu maka akan dapat dua pahala ya. Kalau salah dapat satu, tetap we pahala mah ayanya gitu ya. Nah, kemudian hadis yang kedua, dakhala Abdullah ibnu Umar ala ibni Amirin. Suatu ketika Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir ya. Ya'uduhu, dan ia menjenguk ya Ibnu Amir. Mungkin ini Ibnu Amir dalam keadaan sakit ya. Oh iya, wahwa maridun ya. Jadi dia sedang sakit. Faqala, nah kemudian Ibnu Amir mengatakan, ala tad'ullaha li ya Ibnu Umar. Kenapa engkau wahai Ibnu Umar tidak berdoa kepada Allah untukku? Gitu. Qala, maka Umar menjawab, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin, bahwa Allah tidak akan menerima sholat bi ghairi tuhurin, tanpa ada suci atau tuhur ya. Kalau tuhur itu adalah praktek atau kaifiat bersuci. Jadi sholat itu tidak sah ya, tidak sah kalau tanpa bersuci. Bersuci teh naon wae? Bisa dengan wudu ya, tergantung kondisi kan. Kalau junub atau yang lainnya maka nah dia harus bersuci dengan mandi ya. Nah, kalau tidak ada air maka tayamum ya, itu yang pokok gitu ya, kecuali nanti jika dalam keadaan safar atau menjadi musafir dia mendapatkan rukhsah untuk bertayamum. Nah, dengan kedua hadis ini jelas ya bahwa pemberian itu ya, apakah mau
berupa sodakoh, hadiah atau infak, ya. Jika yang dikeluarkan itu berupa harta haram, maka tentu saja Allah tidak akan mencatatnya sebagai ya kebaikan, ya. Jadi tidak ada pahala dari pemberian tersebut. Nah, kemudian ada pendapat sebagian ulama, ya. An Ahmad bin Hanbalin wal Harisi al Muhasibi, dari Ahmad bin Hanbal dan Al Haris al Muhasibi, wa ghairihima, bahkan selain keduanya, min ahlil wara, yaitu orang-orang yang termasuk ahlul wara, ya. Mereka mengatakan li'annahu la yajuzu itlafu hadzal mal, bahwasanya tidak dibenarkan itlafu hadzal mal, artinya memusnahkan harta tersebut. Wa ramyuhu fil bahri, nah, bahkan ya membuangnya ke laut. Falam yabqa illa sarfuhu bi masolihil muslimin, maka tidak tersisa cara lain selain harus mentasorubkannya atau mengolahnya, ya, untuk kemaslahatan orang-orang muslim. Ya, mau apalagi caranya, ya. Ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus tadi, nah, kalau dibuang berarti kita melanggar, ya, karena sudah memubazirkan harta. Nah, tetapi kalau kita sodakohkan, nah itu tentu bertentangan dengan ketentuan. Nah, Allah itu tidak menerima sodakoh dari harta yang haram, gitu. Nah, lalu bagaimana posisinya? Gitu, ya. Jadi jalan terakhirnya seperti apa? Nah, maka dengan pernyataan ini bahwa harta tersebut selayaknya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Jadi untuk kemajuan Islam, ya, juga umatnya. Nah, caranya seperti apa? Ya, bisa digunakan untuk pembangunan, ya, ataupun sarana-sarana yang sifatnya digunakan untuk umat Islam, ya. Nah, itu, ya, jadi solusi, ya, solusi terakhir. Tetapi dengan catatan, ya, dengan catatan bahwa harta tersebut itu bukan, nah, jadi harta tersebut bukan sedekah, gitu kan, atau bukan juga infak, ya. Ya, jadi itulah titik permasalahannya, ya. Permasalahannya bukan apakah dapat waris atau tidak, ya. Karena sudah jelas bahwa beda agama itu sebagai mawani'ul irsi, artinya penghalang adanya waris. Nah, kemudian juga pendapat ulama tadi didukung dengan kaidah-kaidah fikih, ya. Nah, ini kaidah-kaidah fikih yang merupakan intisari dari dalil-dalil, ya. 1. Taghayyuru asbabil milki yunazzalu manzilata taghayyuril a'yan. Perubahan metode memperoleh suatu benda dihukumi sebagai perubahan benda tersebut, ya. Begini, Bu, Pak. Kalau kita mengambil uang riba di bank, ya, kita tahu kan bahwa harta itu adalah perolehan dengan cara yang haram. Lalu kita ambil, ya,
daripada ya digunakan untuk ya kemungkaran gitu kan, kemaksiatan. Nah, kita ambil lalu kita kasihkan untuk kemaslahatan umat atau untuk kaum duafa ya. Ya seperti sekarang mungkin yang butuh bantuan itu mereka yang di Palestina ya, sumbangkeun ka ditu gitu. Itu kan manfaat ya. Nah, ketika kita memberikan dan sudah diterima oleh pihak yang diberi, apakah status harta itu berubah jadi halal atau tidak? Kia Pak, Bu. Kita bermuamalah dengan misalnya mereka orang-orang yang usaha atau kasabnya itu dengan cara yang haram, baik itu sebagai apa ya secara langsung dia itu pegawai bank konvensional ataupun dia itu sebagai produsen yang memiliki pabrik yang diharamkan, misalnya khamar ya, khamar gitu, atau dia itu usahanya ternak babi ya. Nah, yang diambil bukan babinya, bukan khamarnya, tapi hasil atau uangnya. Nah, lalu kita jual beli dengan orang tersebut ya, jual beli dengan orang tersebut, halal tidak hartanya? Kia tuh kumanya. Ada orang kafir ya, atau pelaku maksiat, bahkan disinyalir hartanya itu sudah bercampur dengan harta-harta yang haram, sekalipun untuk kabeh gitu ya, tidak semuanya. Nah, lalu kita berdagang ya, kita berjualan. Nah, orang tersebut membeli barang kita dengan hartanya ya. Tiraku ku orang teh ditaruh seula ieu harta teh halal haram gitu kan ya. Nah, apakah ketika terjadi transaksi jual beli, nah harta itu menjadi halal tidak bagi kita? Halal kan? Nah, itulah. Jadi ketika barang atau harta yang dihasilkan dengan cara haram, ketika sudah berpindah kepemilikan ya kepada orang lain, maka harta itu iya, kenapa? Karena yang haram itu bukan hartanya, tapi cara perolehannya. Begitu, Bu. Ya, Bang. Ya, kembali lagi. Yang kedua, annama hurrima li kasbihi fahuwa haramun alal kasibi faqat. Nah, ini juga masih menguatkan ya dari pendapat tadi. Sesuatu yang diharamkan karena usahanya, fahuwa haramun alal kasib faqat, maka ia haram bagi orang yang mengusahakannya saja ya. Duna man akhadhahu minhu bitariqin mubahin. Nah, bukan pada yang lainnya yang mengambil dengan jalan yang mubah atau yang dibolehkan. Iya, kalau penjual kan memperoleh harta itu dengan cara halal, jual beli kan. Nah, sekalipun asalnya harta itu diperoleh
Nah, oleh orang lain dengan cara haram. Ya. Jadi tidak bisa secara mutlak bahwa harta itu jadi haram. Nah, tetap saja tergantung nanti iktisabnya atau cara perolehannya dengan seperti apa gitu. Kalau yang halal berarti ya tentu saja halal. Ya. Kira-kira seperti itu ya pemahamannya. Jadi ketika kita memanfaatkan itu bukan sedekah, bukan infak, tapi dalam rangka memanfaatkan, ya. Hanya sekedar memanfaatkan, ya. Daripada kubatur gitu ya. Jadi dimanfaatkan untuk kemaksiatan atau digunakan untuk kejahatan, ya. Maka tentu saja kita dibolehkan, ya, dibolehkan untuk memanfaatkan. Dewan Hizbah Persatuan Islam pada sidang Dewan Hizbah 2 Pasca Muktamar, ya, ke-13 di PC Persis Banjaran 4 Rabiul Tsani 1428 Hijriah bertepatan dengan 22 April 2007 Masehi mengistinbat 1. Muslim menerima waris dari kafir dan sebaliknya hukumnya haram. Ya. Bukan waris, gitu kan ya. Jadi haram kalau waris, ya. Yang kedua, harta peninggalan kafir harus diambil oleh keluarganya yang muslim demi kepentingan Islam, bukan kepentingan pribadi. Kumaha tah lamun da abdi oge butuh gitu gitu. Kumaha tah? Boleh tidak? Gitu. Ya, diambil. Nah, ternyata dirinya itu fakir, ya. Atau orang yang membutuhkan, boleh digunakan? Boleh digunakan? Nah, jadi silahkan dikasihkan, eta mah bebas, ya. Nah, ternyata ketika tidak ada yang lebih miskin darinya, nah boleh tidak dia memakannya? Boleh tidak? Kasihkan saja keun wae kalaparan oge gitu. Nah, itulah ya. Jadi ini kan tidak ada nasnya, ya. Tapi di situ kita memilih atau beristihad, ya. Apakah boleh dan tidak? Nah, maka tentu saja Islam itu mudah. Itu kan? Islam itu tidak mempersulit hambanya. Artinya ketika kita membutuhkan silahkan ambil, tetapi untuk hanya sekedar memenuhi kebutuhan gitu. Ya. Jadi hanya sekedar memenuhi kebutuhan ya untuk makan sehari-hari gitu. Tapi sanes satauneun nya. Sehari taun weh gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya dua, ya. Sekali lagi, pertama muslim menerima waris dari kafir dan sebaliknya itu haram hukumnya. Yang kedua, harta peninggalan kafir itu harus diambil, ya, oleh keluarganya yang muslim, itu pun demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita sehingga kita lebih berhati-hati lagi, ya, terhadap perolehan harta, ya. Jangan sampai harta yang kita peroleh itu ternyata ada
bercampur dengan harta-harta yang haram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.